Halo Sobat Teknokra, kali ini di episode Teknokra Horor bersama Elma. Saat ini kita kedatangan salah satu tamu, yaitu pendaki yang sering mendaki pegunungan di Indonesia. Namanya adalah Najib Akdam Pambudi. Selamat malam Kak Najib. Selamat malam Kak Elma. Kak Najib ini dengar-dengar pernah mendaki pegunungan di Indonesia ya Kak? Pernah, alhamdulillah pernah. Kak Najib ini asalnya dari mana nih Kak? Kalau asal saya itu dari Pringsewu, Lampung. Oh, dari Ya, Pringsewu ya Kak? asli orang Pringsewu. Kalau jurusannya Kak kuliahnya? Saya kuliah di sini ngambil jurusan PBSI, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 23. Oh, anak sastra ya Kak ya? Iya. Tinggal di sini ngekos atau gimana nih Kak? Untuk tinggal di sini ya saya ngekos. Oh, kos. Dengar-dengar Kak Najib ini suka daki-daki gitu ya Kak? Kalau untuk daki itu kayak emang hobi sih, Oh, lebih ke hobi karena emang pertama dulu basicnya aku suka jalan-jalan. Iya. Terus kok ngeliat orang daki kayaknya wah bagus bener gitu kan. Seru kayaknya ya Kak? Seru, cobalah, taunya tertarik dan terus menerus menjadi daya tarik jadi hobi. Oh, kira-kira Kakak udah ke Gunung Menaja nih Kak? Kalau untuk gunung sebenarnya belum banyak, tapi ya udah pernah lah kalau naik gunung. Kalau gunung baru 5, ada Betung, Seminung, Seminung. Perahu, Sumbing, sama Merbabu, baru 5. Udah lumayan banyak nih ya Kak ya. Ya. Kalau dari Kakak sendiri nih, kenapa sih Kak kok suka gitu naik gunung? Awalnya itu gimana Kak? Sebenarnya lucu awalnya itu. Saya lagi gunung itu karena cewek sebenarnya. Wah, karena cewek ya Kak ya? Iya. Gimana Kak ceritanya? Saya pertama kan memang keluarga saya atau saudara saya itu ada yang suka daki. Saya suka dengerin dia cerita kalau kamu kalau mau ngetes kesetiaan diri sendiri ataupun ngetes kesetiaan teman, cobalah kamu daki. Oh, terus Nah, di saat itu kan aku kayak deket sama perempuan. Dan perempuannya tuh kayak ya kasar ngomong selingkuh gitu ya. Oh, Dan aku tuh udah merasa maksimal perihal melakukan kesetiaan untuknya gitu. okay. Tapi kayak kok nihil. Ya itu tadi, aku termotivasi dari kata saudara aku untuk cobalah aku naik gunung. Sebenarnya apa bener yang disampaikan untuk menguji kesetiaan gitu. Ya ternyata dari situ kayak ternyata di gunung itu konteks setianya ketika kita bersama teman ataupun sendiri, kita bisa konsisten nggak sama apa yang sudah kita jalani. Kita menggunung, mendaki. Ya kita harus bisa turun tapi sampai puncak gitu. Tujuan daki itu bukan sampai puncak, tapi tujuan daki itu bisa turun lagi. Oh, gitu. Bisa balik lagi. Betul. Gitu ya, Nah, dari situlah saya mencoba. Ternyata memang kita diuji banget di perjalanan gunung itu. Karena trekkingnya yang luar biasa, kemudian yang serba terbatas dalam melakukan segala hal. Okay. Terutama kebutuhan gitu kayak seperti minum, kita harus benar-benar membatasi, makan pun demikian. Karena kalau kita banyak makan, kemudian kita nanti pengen pup, itu susah di gunung. Ya nggak susah, maksudnya kayak ribet, terbatas, iya. Ribet, terbatas. Nggak ada WC di situ, nggak ada bol. Jadi ya terbatas. Nah dari situ kayak aku merasakan bahwasanya kita itu harus setia untuk diri kita sendiri, konsisten melalui omongan kita. Kita mau mendaki, ya udah, maka tujuan kita turun dan rintangan yang ada itu kita harus lalui tanpa mengeluh gitu. Tanpa mengeluh, mengolok-olok. Nah dari situlah konteks setia dilakukan. Jadi kayak pas aku mendaki, aku merasa sukses gitu, bisa naik dengan jalan trekking seperti itu, kemudian aku nggak ngeluh, kemudian aku bisa turun lagi. Itu kayak wah, dilihat-lihat aku ini orangnya setia sih. Bener kan, bener. Jadi ya udahlah, ternyata emang benar kalau mendaki gunung itu memberi pelajaran yang luar biasa perihal kesetiaan. Iya. Berarti awalnya daki gunung itu mengetes kesetiaan gitu ya Kak? Ya intinya kayak gitu. Kalau pengalaman Kakak pas daki gunung yang paling wah itu gimana Kak? Yang paling wah ya? Iya, baru akhir tahun kemarin 2023. Saya di minggu, misal di bulan ini minggu pertama gitu ya, saya naik perahu. Naik perahu itu trekkingnya susah, cuman ya nggak begitu susah lah, karena perahu itu gunung ramah.
umum. Orang yang mendaki, pemula ataupun apa, bisa tuh mulai dari perahu. Pemula friendly ya, Kak? Ini friendly, gunungnya friendly, enak kok. Tapi ya bagi mereka yang tetap bisa sabar. Karena namanya konteksnya gunung itu tetap bakal ada perjalanan-perjalanan yang nggak terduga. Lika-liku dalam perjalanan yang mungkin sulit juga. Tapi aku merasakan bahwa termasuknya itu nggak begitu sulit sih untuk didaki dan ramah. Dan aku merasakan keindahan yang luar biasa ketika sudah melihat lautan awan yang disertai dengan pegunungan yang megah gitu. Itu di perahu. Karena kalau kita dari perahu kita bisa melihat Gunung Merbabu, Merapi itu berdampingan gitu. Oh, kalau dari perahu itu tadi, Kak? Ya, kalau dari perahu. Merbabu apa Merapi ya, pokoknya ada dua gunung yang terlihat secara langsung, kemudian di bawah puncak gunungnya itu ada lautan awannya. Jadi kayak wow, indah Keren banget, banget ya, luar Kak? biasa asli. Nah, setelah seminggu setelah itu saya langsung daki lagi ke Merbabu. Nah, di Merbabu itu sebenarnya ini pengalaman yang dimana dari kelima gunung sampai dari Merbabu ini merasakan keluh kesah yang luar biasa. Jadi kayak pertama kan aku berdua doang dakinya. Nah, di Merbabu itu punya aturan ketat. Di Merbabu itu punya aturan ketat. Jadi kita bawa konsumsi ya, makanan, kita bawa makanan jenis apapun itu, dari sosis, kemudian permen, bungkus permen, dan misal permen isinya 30 biji, kemudian bawa coki-coki. Oh, Coki-coki, coklat panjang, coklat, iya, coklat Kak. panjang itu. Iya. Nah, itu bawa coki-coki kurang lebih 10 biji. Kalau di Merbabu, itu semua ketika mau naik, barang-barang yang ada di tas dikeluarin dulu, itu dicek sama rangernya. Ranger itu pihak gunungnya. Iya. Dicek semuanya, ada berapa barangnya, pokoknya dicek sama pihak gunungnya untuk kepastian agar nantinya dari kita naik, kalau kamu bawa 30 bungkus permen, 10 bungkus coki-coki, 10 bungkus mie sedap, maka kamu turun harus dengan membawa barang tersebut gitu. Jadi kalau kamu ada 30 permen, maka kamu turun harus membawa 30 bungkus permen itu. Kenapa ada aturannya kayak gitu, Kak? Karena bener-bener nggak boleh buang sampah sembarangan. Oh, bungkusnya itu Bener-bener tadi ya, walaupun dibawa satu pulang. itu dendanya gede. Oh. Ada dendanya, ada sanksinya. Oke. Satu sampah. Jadi kalau intens banget. Jadi kalau kita turun kemudian dihitung bungkus permennya itu kok nggak 30, 29 gitu. Ada satu biji yang selip. Nanti ada sanksinya dari per biji, hitungannya per biji. Kemudian sama juga ketika ada mie itu kan ada bumbunya tuh. Iya, Kak. Bumbunya juga dihitung, mie sedap bumbunya ada berapa, dikira-kira ada 3 misalnya. Ya itu kalau misal turun kok bumbunya nggak 3, ya dia kena sanksi. Oh. Jadi pas berangkat ke Merbabu itu benar-benar meminimalisir bawaan perihal makanan agar supaya aman. Karena kan kita budget udah keluar cukup banyak. Budget itu ya keluar cukup banyak di transportasi. Jadi kalau kita mengeluarkan budget yang lebih lagi untuk konsumsi ketika daki itu eman-eman. Iya, benar. Udahlah, langsung aja dari situ kita siap, barang sudah di packing, kita berdua, kemudian kita ketemu sama temen cewek 2 orang. Nah, dan di Merbabu itu nggak boleh daki kalau nggak 3 orang. Kalau misal dia 2 orang ataupun 1 orang, tidak boleh. Nggak boleh. Dia harus punya kelompok minimal 3 orang. Itu semua ada datanya. Karena kita daftar di Merbabu itu melalui registrasi, daftar online, kemudian itu di sananya daftar lagi. Jadi benar-benar tercantum. Nah, dari situ kita sepakat kan, kita naik jam 12:30 siang. Jam 12:30 siang kita naik, di perjalanan itu ya masih awal ya, karena perjalanan masih awal jadi ya isinya ya hutan belantara gitu ya, yang dilihat ya monyet, ya banyak hal musang sih, apa ya, senggung apa ya? Ya senggung. Nah, itu banyak. Nah, seiring waktu berjalan kan di situ aku bawa barang yang dimana berat. Iya, Kak. Aku berdua kan, kalau sama cewek kan nggak mungkin gantian kan bawa tasnya. Tas gunung aku itu 80 liter. Nah, beratnya mau berangkat itu tak ukur dulu sekitar 23 kilo lah. Nah, 23 kilo digendong, jujur ya itu berat banget sih, nggak bohong. Itu bener-bener berat banget, kayak
Daki gunung bawa 23 kilo ya, Iya, Kak, berarti? itu. Nah, di perjalanan itu kayak aku baru jalan di pos 1, aman. Dari pos 1 ke pos 2, aduh kok pundaknya sakit ya. Kenapa ini kataku. Aku minta gantian lah sama temanku. Gantian. Pas dia ngangkat, pas dia gendong, jujur Jip, ini gila. Dia ngerasain juga karena ini berat banget. Iya, saking Kalau beratnya. misal aku yang bawa, aku bisa nggak kuat. Jadi ya karena dia ngomong kayak gitu ya. Ya udahlah, berarti kan mau nggak mau aku harus bawa. Ya udah, disitulah aku bawa dari pos 2 ke pos 3. Dari pos 2 ke pos 3 itu ya mulai kerasa banget capeknya. Mulai kerasa banget capeknya walaupun dari pos 2 ke pos 3 itu masih beberapa hutan. Jadi untuk kita merasakan view yang indah supaya bisa di healing kita Iya, itu belum ada gitu. Jadi kayak masih hutan aduh, gitu ya, Kak? masih hutan. Beberapa kali juga ngerasain pengap Hmm, karena ya aneh sih. Kan aku jalan berdua, kalau enggak berempat. Itu fine-fine aja di perjalanan. iya. Tapi karena ada 2 cewek, nah kemudian aku berdua 2 cowok, kita sekelompok. Aku ngomong lah sama temenku namanya Syifa, "Kak, ini ditemenin ceweknya. Aku jalan duluan karena tasku berat." Iya. Gak apa-apa, nanti aku tunggu di depan. Tapi ketika jalan aku sendiri, itu entah ya, kayak aku ngerasain nafasku, jalanku itu pengap, berat banget, lebih berat dari aku ketika jalan rame. Berat gitu, Kak? Pengap Berat, kepalanya? iya pengap, kayak napasnya itu Tersendat-sendat? iya. Jadi aku Oh, di situ sendirian berhenti dan sama sekali nggak ada orang lewat di jalur itu dari pos 2 mau ke pos 3. emang lagi sepi pendakian atau gimana, Nggak Kak? sepi, pendakinya itu nggak sepi karena kan aku akhir tahun daki itu Iya. rame. Kalau untuk ramenya daki, yang daki itu rame, cuman ya kebetulan entah ya, mungkin karena emang aku posisinya pas kebetulan lagi sendiri, terus aku istirahat dan di sepanjang jalan itu nggak ada orang lewat. Tapi ya aku setelah agak baikan napasnya, ya udah aku lanjut jalan lagi. Oke, Kak. Jadi dari beberapa gunung yang udah Kakak daki itu, ada nggak sih, Kak, pengalaman horor atau pengalaman mistis yang pernah Kakak alamin gitu? Pernah, Pernah, Kak? pernah. Dari kelima gunung, namanya gunung itu semua gunung memiliki latar belakang cerita mistisnya masing-masing. Oke. Di Gunung Betung, di Gunung Betung itu di perjalanannya ada aneh ya, iya tapi ini nyata, Oke. ada kuburan di puncaknya. Oh, di puncak gunung itu ada kuburannya ada gitu ya, ada Kak? kuburan, ada 2 kuburan. Jadi kayak aku merasa aneh aja Iya. karena di gunung loh, siapa coba yang Mau nguburin di atas gunung iya, gitu ya, Kak? Iya. bener. Tapi ya itu kayak gitu karena ada batu nisan terus Oke. lingkaran gitu loh, Oke. yang dimana tanah kemudian dilingkarin batu, ada 2. Diketahui nggak, Kak, itu siapa yang dikubur di Nah situ? itu nggak tahu. Dan Hmm, setiap orang yang ngerasain, ya bukan setiap orang, kebetulan pas kemarin sama teman-teman oke. khusus di tempat itu, Gunung Betung itu kan di pesawaran Oh, di pendek, pesawaran. ya pendek, gunungnya pendek, itu pasti ngerasain kayak apa ini, Oh, ada perasaan janggal gitu ya, Kak? janggal banget, janggal banget. Oke. Karena emang ya anehnya itu aja, ada kuburan, kadang emang ada horor itu datang dari sugesti kita gitu ya, Iya. terdistract dari sugesti kita. Tapi ya aku merasakannya kayak Hawa-hawa nggak enak gitu ya, Kak? ya. Hmm, Terus kalau kan ada Betung kemudian Seminung yang di Lampung. Seminung. Kalau di Seminung ini aku ngerasain jalan di tempat yang sama. Jalan di tempat yang sama, Kak? Jalan di tempat yang sama, jadi itu bener-bener berdua, aku Kakak berdua dengan temannya gitu? sama Habibi namanya. Oke. Di situ kan aku sengaja daki pakai baju daleman, pakai jaket, terus aku pakai shawl.
Oke. Karena mungkin aku merasa dingin itu kan. Dingin. Aku naik. Di situ anehnya di perjalanan itu bisa kita bener-bener ngelihat gelap gitu, nggak ada cahaya sama sekali. Di Seminung itu nggak ada cahaya sama sekali, Kak. Ya harusnya ada gitu Iya. loh. Cuman pas kebetulan aku berdua lagi itu nggak ada, Gelap gitu, Kak. gelap. Dan di situ aku merasa, bukan aku doang, malah temanku Habibie juga, Jip, kok nggak kuat ya badannya, mau gerak ini susah gitu. Dia bilang gitu. Ah masa sih mas? Ya, kita bilang enggak lah, biasa aja, tak gituin. Aku ngomong kayak gitu. Kakak masih ini ya, masih menyangkal gitu. Iya, karena aku merasakan masih fan-fan aja. Oke. Tapi aku cuma merasa aneh, perasaan naik tadi itu terang banget. Oke. Kan perjalanan dari bawah ke puncak itu kurang lebih 4 jam. Itu di sekitar 2 jam setelah mulai naik. Nah itu kan kita bener-bener berdua. Nah, dia merasakan kayak gitu. Terus aku bilang, yaudah tas gunungnya tak bawain aku. Jadi aku bawa tas gunung 2. Terus dia bilang, nggak usah, aku bawa sendiri aja. Oke. Jalan, dia berhenti lagi. Dia ngomong, ya ini aku nggak ngerasain. Dia bilang, Jep, kan di Seminung itu katanya ada ini ya, hewan liarnya ya. Oh, di Seminung ada hewan Ada liar. hewan liarnya. Ada apa emang mas? Tak gituin. Kamu nggak pernah apa ngeliat beritanya? Katanya kan masih ada hewan liar harimau di sini. Oh. Masih mas, tak gitu. Ngeri amat kataku. Nah, dari situlah aku kayak dari awal dia merasakan keanehan-keanehan, aku ngomong biasa aja. Terus dia ngomong sebuah fakta melalui berita, aku bilang, masa sih mas? Iya. Enggak lah. Masih kayak ini ya. Iya masih kayak ragu. ragu gitu. Dan tapi ragunya tuh kayak ragu apa ya? Nggak percaya gitu, nggak percaya Iya. sama sekali gitu. Masa iya sih gitu ya. Dari situlah, karena aku pernah punya teman, Oke. dia itu mendaki, bener ini ceritanya bener karena saksinya ada banyak. Oke. Mendaki terus dia sombong loh, Oh. dia kayak mengatakan ada temennya ngerasa kayak gini, dia bilang enggak lah, apaan cuma kayak gitu doang, ngeremehin loh. Oke. Di gunung itu kan punya kode etik, bukan kode etik, punya etikanya, ada adabnya di Aturannya. gunung. Iya, Oke. kita harus benar-benar menjaga sikap, menjaga adab Oke. yang ada di ya sekitar situ. Gunung itu kan tempat bisa dibilang alam yang tidak selalu dihuni manusia. Oke, Gitu loh. benar. Ya. Nah dari situ aku barulah, kan tadi kan pengalaman temanku dia melakukan kayak gitu 4 kali dia jalan. Misal kita jalan di suatu tempat, ketemu perempatan, Oke. kalau kita jalan lagi harusnya kita kan nggak ketemu lagi kan sama perempatan itu. Iya. Maksudnya perempatan yang sama. Iya. Gitu loh. Dengan batang pohon segede itu, potongan, kemudian ada 4 jalur. Karena dia melakukan ya tadi itu, dia ngerasa apa sih Sombong gitu ya. ya, jadi bilang kayak gitu sombong, nggak boleh. Akhirnya dia di perjalanan itu 4 kali jalan, dia ketemu batang itu lagi. Oke. Jalan, ketemu batang itu lagi. Dia sampai ke 4 jalur ini dia jalan semua, Dia tetap ketemu jalur itu lagi. Dan akhirnya ada orang di situ, untung ada temen lagi yang nemuin dia, langsung dikasih tahu di situ, di gunung itu jaga adabnya. Sehebat apapun kamu, gunung itu bukan rumah kamu gitu ya. Kalau rumah emang bukan tempat yang dihuni manusia. Jadi ya tolonglah dijaga sikapnya. Akhirnya dituntun. Orang yang temanku yang nonton temennya tadi ini itu malah jadi merasa berat, aneh kan? Iya. Padahal dia fan-fan aja. Nah begitupun aku pas ke Seminung gitu loh. Tapi aku alhamdulillahnya kayak aku sadar aku salah.
Aku langsung introspeksi. Oh, pas teman kakak si Habibi tadi Mm-mm. ngomong, kakak langsung ngerasa salah Iya, gitu iya. Kak. Oke. Ya aku harusnya kayak gini nih, menerima aja gitu loh, Oke. legowo, jangan menolak mentah-mentah gitu. Oh gitu ya, gitu ya. Ya udah kita bismillah aja gitu loh. Oke. Jadi kayak di gunung itu ya tadi itulah benar-benar jaga sikap, jaga adab, Oke. karena kita di tempat dimana bukan manusia itu sering menghuni tempat tersebut. Iya. Nah, tempat tinggal jin itu kan di laut dan di gunung ya Kak ya. Nah, kan ya Oke. itu ada, saya juga pernah baca buku, ternyata tempat jin itu ada dua, di laut, tengah laut, sama Di di gunung. gunung. Oke. Kalau kita sombong, sombong kan sifatnya setan. Iya, benar. Nah, tidak menutup kemungkinan kita akan disesatkan, Oke. dikelabuhi. Tuh cerita di Seminung, kemudian korelasi cerita yang aku rasain, kemudian temen pun ngerasain gitu. Oke. Pas di Seminung, kemudian ke Sumbing. Gunung Sumbing. Gunung Kak. Sumbing. Gunung Oke. Sumbing itu aku merasakan daki ya fan-fan aja lah. Karena aku tektok kan nggak merasakan malam di Oke. gunung itu. Cuman ya pas sudah naik turun, nah disitulah kok nggak kayak biasanya capeknya. Ya mungkin bisa jadi emang sebelumnya aku udah aktivitas jadi capek kan, Oke. atau mungkin karena memang beberapa perjalanan yang cukup panjang, jalan yang ekstrim jadi bikin capek. Tapi setelah tak pikir-pikir, kok ini nggak umum gitu loh. Oh, ras hawanya itu nggak umum Kak? Ya setelah turun dari daki itu, setelah turun kita kan ke tempat warga Iya. di kaki Gunung Sumbing. Harusnya orang capek itu kan ya gampang lah tidurnya, Iya. ya Cepet lelep. pules gitu. Iya, benar. Itu aku ngerasain kayak nggak tidur ya. Nggak bisa tidur gitu ya Kak? Kelisian kalau bahasanya orang Jawa. Oh gitu, Iya. kelisian lah, ya itu. Nah akhirnya ya udahlah aku keluar sama temanku, yang dimana kebetulan temanku ini kebangun juga. Aku keluar menikmati malam lah, karena malam di kampung kan indah gitu, nyaman. Kayak gunung lagi silir. Oke. Silirnya hampir dingin sih, itu keluar aku pakai jaket. Wah, Oke. dingin banget. Dini hari jam 2:30. Nah dari situ kita jalan di rumah warga orang desa kampung itu, rata-rata kerja mereka itu nernak. Nah, ya kan. Oh, di kaki Sumbing itu tadi Iya, di kayak Gunung rata-rata Sumbing. seorang peternak gitu ya? Iya. Oke. Nah ya kebetulan aku lewat, di rumahnya itu ada kandang kambing, Oke. banyak kandang kambing karena ada lampunya kan. Nah Oke. dilihat ada kambing yang makan, ada yang tidur, Iya. ada yang bersuara. Tapi kalau namanya kambing bersuara terus, apalagi kalau ada orang lewat, Iya. itu pasti bersuara. Nah dari itu kita jalan keluar. Nah aku sama temenku kayak ngobrol, menikmati ngeliat perkasanya Gunung Sumbing gitu dari bawah. Terlihat jelas Kak. Sudah jelas. Kita ngomong sama temenku, tadi pagi kita baru dari sana loh, mantep ya ternyata, jalannya juga mantep. Oke. Nah habis itu si temen-temenku ini kan orang timur Orang dari timur sana ya, Kak? orang dari timur, namanya Syukur. Sudah ayo kita kembali ke rumah untuk lanjut istirahat, dia bilang dengan logatnya gitu. Si Syukur itu ngomong gitu ya? Oke, ayo aku bilang gitu. Nah, pas balik kan kita kan tadi ngeliatin kandang kambing itu ya. Oke, iya Kak. Di situ wah aku mulai merinding sih, karena jujur dari pas aku lewat tadi kambingnya bersuara makan ya kan, Iya, beraktivitas tidur. gitu Mas ya. Oke. Itu bener-bener diem. Kambing itu diem Kak? Diem. Oke. Itu baru aku yang menyadari. Temen kakak si Syukur tadi nggak menyadari? Nah dia belum menyadari. Oke. Nggak lama dari itu ternyata setelah aku merasakan sekitar ya, kambingnya kok diem ya, apa ya, baru ada suara gamelan. Suara gamelan Kak? Suara gamelan kayak dini hari itu ada suara gamelan? Dini hari jam 2:30. Teng teng teng. Kayak wow,
apa ini. Nah itu kan cuma dalam hati sih, aku batin aja, karena kalau diekspresikan terus kita lari itu nggak bagus juga. Kita usahakan jangan tampakkan rasa takut kita gitu. Semakin jelas suara gamelannya makin jelas. Ya kalau memang ada acara di pertunjukan di tempat desa-desa gitu, harusnya kan pas dari saya berangkat itu udah ada melihat keramaian gitu ya Kak. Benar. Tapi saya sama sekali nggak melihat keramaian. Bener-bener kosong, hening pas berangkat itu. Pulangnya itu suara gamelannya jelas banget, tapi indah banget. Aku melihatlah ke Gunung Sumbing tadi itu puncak. Ya entah ini percaya ataupun nggak percaya, tapi itu yang saya rasain dan saya yakin suara itu dari puncak gunungnya. Suara itu jauh apa dekat? Jauh, tapi terdengar jelas. Pernah dengar nggak sih Kak kalau pepatah, kalau ada yang ngomong kalau suara makhluk-makhluk seperti itu Kak, kalau jauh itu malah dia itu deket Kak, tapi kalau dia suaranya dekat, dia itu malah posisinya jauh Kak. Itu saya pernah dengar seperti itu Kak. Berarti saya ngerasain itu suaranya jauh. Suara jauh tapi terdengar jelas banget. Dan itu semakin saya ngeliat gunungnya, semakin jelas suaranya. Puncak Gunung Sumbing itu. Nah dari situlah saya tanya teman saya, Sakur, apakah kau tidak dengar suara ini? Tidak Kak, saya tidak mendengar apa-apa. Teman kakak nggak dengar sama sekali? Nggak dengar sama sekali. Yang benar Sakur, saya bilang. Tidak Kak, dia bilang gitu, karena dengan logatnya orang timur kan. Tidak, saya tidak dengar. Saya kedinginan saja ini. Terus coba kamu lihat kambing itu. Saya bilang ke dia kayak gitu. Ini kenapa kambing diam? Tadi kita lewat bergerak semua. Dari situlah dia merasakan keanehannya. Dia merasakan keanehannya di kambingnya. Karena pas lewat, kambing itu beraktivitas. Tapi ketika kita pulang, kambing itu benar-benar diem. Dengan jarak waktu kakak berangkat sama pulang itu lama atau sebentar Kak? Setengah jam lah kurang lebih. Padahal itu termasuk sebentar ya Kak? Sebentar itu, sebentar. Setengah jam dari berangkat menuju pulang. Dia merasakan keanehannya di kambingnya itu kan. Tapi aku merasakannya ya dari suara gamelan itu yang membuat hewan itu diem. Ya walaupun ini konteksnya jangan terlalu meyakini hal itu ya, tapi kayak ya mungkin ya bisa jadi gitu. Kayak cuman mikir nyata enggak gitu. Saya salah dengar enggak gitu ya Kak. Dari situlah saya kepikiran, ya akhirnya ujung-ujungnya saya tidur tapi nggak tidur gitu loh. Karena kepikiran tadi. Teman saya tapi tidur, ya Sakur tidur. Dia bilang pas mau tidur, sudah kan Najib, jangan terlalu pikirkan sudah, karena itu mungkin hanya pikiranmu saja. Dia bilang kayak gitu kan. Terus tak jawab, bagaimana kau bilang itu pikiran? Kau tidak melihat kambing yang tadi terdiam tiba-tiba kan? Saya bilang kayak gitu kan. Dia bilang, iya juga ya. Ya sudahlah, saya tidak mau ikut-ikut pikiran, saya mau tidur saja. Dia bilang kayak gitu. Ya mungkin dia bisa tidur karena nggak tahu. Saya merasakan suara gamelan itu gitu. Terdengar jelas. Pas sudah sampai tempat tidur itu kakak masih kedengar atau enggak Kak? Nah itu enggak. Udah enggak. Ketika habis dari kita melihat kambing itu terdiam, saya nggak percaya. Suara gamelan itu makin lama makin jelas, tapi setelah kita jalan lagi mau pulang, suaranya menghilang. Suaranya mulai meredup gitu, perlahan, benar-benar perlahan. Makanya saya bilang suaranya indah banget, karena intonasinya itu loh, di antara pas mulainya, kemudian pas makin lama makin bagus, makin keras, tapi ketika sudah mau menutup, ya perlahan hilang. Pas hilang, nggak lama dari itu baru suara kambingnya rame. Suara kambingnya rame. Emang hewan itu emang cukup sensitif sih Kak, emang kalau dengan hal-hal seperti itu. Nah, maka dari itu kayak, ini apa kaitannya? Aku mikir gitu. Udahlah, jangan mikirin lah. Ya udah, akhirnya kita pulang.
karena aku penasaran, akulah coba ngelihat sejarah-sejarah dari Gunung Sumbing gitu loh. Oke. Ternyata sejarah Gunung Sumbing itu dulu sebuah singgasana, Oh, Gunung Sumbing itu sebuah singgasana. Di mana ini? ditempati sama sebuah kerajaan gitu loh. Oh. Jadi Gunung Sumbingnya itu jadi ditempati sama sebuah kerajaan. Konon katanya seperti itu. Oke. Dan di kerajaan itu emang sering melakukan pentas gitu loh. Oh, pentas gamelan gitu ya Kak, pentas Mungkin tari-tarian. mungkin bisa jadi, tapi kan aku nggak tahu kapan. Tapi Oke. konon katanya seperti itu. Konon katanya seperti itu. Nah, jadi saya memperkirakan bahwasanya apa karena itu ya gitu loh, suara gamelan itu. Karena pas nanya orang juga orangnya bilang kayak gitu loh, orang sekitar gitu. Oke. Dia bilang kayak gitu. Ya udahlah, untuk pelajaran aja. Oke. Jadi kan, dan konon katanya juga gunung itu memiliki ada kerajaannya, singgasananya itu dibantai gitu loh. Oh, kerajaan itu tadi dibantai Kak? Ya, melakukan perebutan kekuasaan. Oh. Akhirnya beberapa ada yang menghilang gitu. Oke. Ceritanya saya ceritakannya seperti Bikin itu. mudah dari masyarakat situ ya Kak ya? Beberapa dari orang, ya saya nggak nanya ke semua orang gitu, Oke, enggak. Saya iya. nanya sama kebetulan yang saya ketemu, saya tanyain orang itu. Oke. Dia menceritanya seperti itu. Oh, jadi gitu Pak ya. Jadi dulu ada kerajaan yang dimana kerajaan itu makmur, kemudian ada perebutan kekuasaan, kerajaan ini kalah, kemudian hilang gitu. Banyak yang dibunuh berarti ya Kak ya di situ kasarnya. Mungkin bisa jadi. Oke. Mungkin ya setiap gunung punya cerita masing-masing. Setiap gunung punya latar belakang masing-masing. Nah, di situ ya saya merasakan kayak kita setiap naik gunung itu emang harus menjaga sikap, Oke. menjaga adab. Karena kalau kita nggak melakukan itu, kita nanti bisa tersesat lah istilahnya. Karena itu bukan tempat umumnya manusia. Oke. Jadi gitu Kak. Seperti itu ya Kak ya. Cukup ngeri juga ya Kak ya. Ya kalau saya ngerasain ngeri banget sih. Oke. Karena saya merasakannya langsung. Hawanya itu terasa nih Kak, mencekamnya. Asli. Real banget. Oke. Terima kasih buat Kak Najib yang telah hadir di Teknokra Horor pada malam hari ini. Buat Sobat Teknokra, jangan lupa kunjungi website teknokra.co dan teknokra.id. Juga jangan lupa follow media sosial Teknokra di IG, Twitter, Facebook, YouTube, dan dengerin episode lainnya di Spotify. Sampai jumpa dan tetap berpikir merdeka. Terima kasih.